14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bergegas menemui para golongan muda untuk segera mengadakan rapat. Bung. Ada apa? Jepang mengakui kekalahan. Baiklah, kumpulkan para pemuda sekarang. Kita akan melaksanakan rapat. Bung. Ada apa? Jepang telah mengakui kekalahan. Benarkah? Ya, benar. Kita adakan rapat malam ini. Ayo. Malam harinya, para golongan muda mengadakan rapat. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk para golongan tua untuk sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan. Saudara-saudara, Jepang sudah menyerah. Ini waktu kita. Mengapa kita masih diam? Tapi Bung Karno dan Bung Hatta bersiraku karena menunggu keputusan dari Jepang. Tidak bisa begitu. Kalau kita terus menunggu, bangsa lain bisa mendahului. Kemerdekaan bukanlah diam. Kita harus terus merebut. Karena kalau kita membawa mereka ke Rengas Dengklok, di sana mereka bisa berpikir dengan lebih jernih. Kami Indonesia merdeka. Kita tidak boleh gentar. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan para golongan tua ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Ada apa ini? Kami meminta Bung Karno mengikuti kami ke tempat yang lebih aman. Kami cepat selesaikan aduan Jepang. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Kami meminta Bung Hatta untuk mengikuti kami. Kemudian kami akan minta keputusan aduan Jepang. Apa-apaan ini? Karno, Bung Hatta, maafkan kami. Kami tidak bisa menunggu lagi. Rakyat menginginkan kemerdekaan ini sekarang juga. Kalian membawa kami ke sini tanpa pemberitahuan. Apa kalian kira kemerdekaan itu dipaksa? Kami tahu itu, tapi kita butuh strategi dan sampai Indonesia merdeka dalam kekacauan. Di tengah perdebatan panas antara golongan muda dan tua, satu sosok muncul menjadi penengah di antara perdebatan mereka. Kehadirannya mengubah arah, ketegangan mereda, dan langkah menuju proklamasi mulai menemukan titik terang. Maaf saya terlambat. Cukup kawan-kawan, ini bukan waktu kita untuk saling menyalahkan. Kita punya tujuan. Yang perlu kita cari adalah jalan tengah. Bagaimana kalau malam ini kita merumuskan naskah proklamasi? Besok tanggal 17 Agustus kita menyatakan kemerdekaan. Baik, setelah berpikir, kami setuju untuk mengadakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Baik, terima kasih Bung. Kami akan segera menyampaikan ke kawan-kawan. Kita merdeka bukan karena Jepang memberi, tapi karena rakyat Indonesia yang menuntut.
perdebatan yang panas di Rengas Dengklok menjadi titik balik sejarah tekanan pemuda dan kebijaksanaan para pemimpin bersatu dalam satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Biar saya tuliskan Bu, biar lebih rapi. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Pak, bertahun-tahun negara ini dijajah oleh bangsa lain. Ini waktunya Indonesia merdeka. Kita butuh bendera untuk dikibarkan. Ya, bendera merah putih. Aku ingin kau menjadinya dengan tanganmu sendiri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.